para habaib tidak setuju dengan Kiai Imad misalkan, ya ketidaksetujuannya itu dalam aspek apanya, jelaskan saja gitu kan, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi tanpa harus misalkan, mohon maaf, menyudutkan secara pribadi, menyebut nama dengan tanpa hormat misalkan, itu kan cara-cara yang menurut saya yang tidak beradab. Saya akan memberi arah ya terhadap seminar itu bahwa satu catatannya, dalam seminar itu meskipun ada dialog, maka ini di Universitas Islam, maka tentu kita harus menjaga apa yang disebut dengan adabul hiwar, ya, tata krama etika orang berdiskusi itu bagaimana. Satu, tentu saja semuanya yang disampaikan itu harus, kalau menyampaikan data, sampaikan saja data dengan sumber-sumbernya, kan begitu. Lalu kemudian kalau tidak setuju kepada pendapat para pihak, sampaikan saja ketidaksetujuannya itu dengan argumentasi sebaliknya, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dan dengan menghargai semua pihak. Di sini pentingnya orang memiliki apa yang disebut dengan respect, ya kan. Meskipun misalkan ada muhibin para habaib tidak setuju dengan Kiai Imad misalkan, ya ketidaksetujuannya itu dalam aspek apanya, jelaskan saja gitu kan, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi tanpa harus misalkan, mohon maaf, menyudutkan secara pribadi, menyebut nama dengan tanpa hormat misalkan, itu kan cara-cara yang menurut saya yang tidak beradab, ya kan. Jadi para pihak ini kan orang-orang pinter semua, ya kan, orang yang diundang dan dipercaya sebagai narasumber itu kan berarti mereka ini sudah dipercaya oleh perwakilan dari katakan masing-masing pihak yang kontra ini. Perlu saya sampaikan, saya bertanya kepada ketua panitia, penanggung jawab Pak Prof. Arif Junaidi, itu kalau Pak Farihin itu atas nama siapa gitu kan. Ini kan juga banyak orang bertanya, loh, masa Kiai Imad kok tidak disejajarkan dengan tokoh yang sedang viral, misalkan Gus Rumel. Saya pastikan panitia sudah mengundang Gus Rumel, lalu Gus Rumel tidak bisa, lalu beliau merekomendasikan nama Mas Kiai Farihin. Artinya ini saya pastikan kepada para audien bahwa panitia itu sudah melakukan istilah orang berupaya untuk menyeimbangkan forum ini. Itu sudah diupayakan, ya kan, sudah diupayakan melalui berbagai cara. Kepada Robitoh bahkan ada dokumentasi YouTube-nya, panitia sudah datang ke kantor Robitoh ke Jakarta juga untuk mengutus perwakilan datang pada diskusi ini. Jadi menurut saya, wahai Robitoh maupun wahai para pendukung Kiai Imad, ya kan, maupun orang-orang yang hanya berminat saja terhadap wacana ini, datanglah ke sini bersama-sama dengan niatan yang baik, yaitu kita untuk mencari pencerahan bersama-sama. Nah, prinsipnya Mas Yusuf, saya sebagai moderator tentu saya akan berikhtiar untuk senetral mungkin, ya, senetral mungkin dalam pengertian meskipun saya mungkin memiliki kecenderungan pribadi, maka saya akan bertindak senetral mungkin agar semua pihak merasa nyaman untuk bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, ini tentu saya harapkan bahwa semua pihak yang mau datang ke diskusi ini jangan kemudian membawa bayangan bahwa ini nanti mesti rame ini, geger ini. Nggak akan geger, ya kan. Saya pastikan kalau semua menggunakan nalar akademis dengan baik, apa yang mau digegerin?
Ini justru saya melihat diskusi ini digelar oleh UIN Wali Songo juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berbeda pendapat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau beda pendapatan boleh geger. Tapi kalau berbeda pendapat, ya kan, biasa-biasa saja, ya kan. Yang mau debat sehebat apapun, asal itu argumentatif, akademis, itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang masalah itu adalah kemudian kalau wacana yang kontra itu kemudian ditunggangi oleh pikiran-pikiran yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, itu yang sangat berbahaya. Coba kalau kita dulu belajar di semester 1 di IAIN itu tentang sejarah Islam, perpecahan umat Islam, perbedaan pikiran sejak mulai meninggalnya Sayyidina Ali, lalu muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul kelompok-kelompok itu kan sebenarnya kelompok pemikiran. Bisa geger itu karena apa? Karena ada ditunggangi kepentingan politik. Sehingga terjadi peperangan. Lah kalau ini misalkan Kiai Imad menyampaikan tesis. Kalau saya sih sebenarnya Kiai Imad itu tidak menyampaikan tesis, tapi antitesis. Yang disampaikan Kiai Imad itu adalah antitesis terhadap apa yang sudah dipahami lama oleh masyarakat dan diakui sebagai kebenaran, muncul antitesis terhadap realitas itu. Lah, antitesis ini tentu mengagetkan semua orang kan. Lah, kagetnya semua orang ini jangan sampai seperti orang bangun tidur kaget lalu dia kemudian melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak sadar. Maka dari itu ya sekali lagi saya sebagai calon moderator itu pun kalau masih sampai hari H dipertahankan oleh panitia, saya akan bismillah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baik mungkin, menjalankan tugas sebagai namanya aja moderator terus berada di tengah-tengah, tidak tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun tentu saja saya memiliki kecenderungan itu pasti. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sehebat apapun perbedaan itu harus dalam konteks akademik. Ya, kita tidak akan mudah-mudahan informasi dari Gus Ubed kalau polisi akan ikut berusaha mengamankan itu akan membantu kondusivitas proses diskusi-diskusi yang akan berjalan itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, sangat jelas pemaparan dari Dr. Kiai Haji Muhammad Arja yang akan menjadi moderator di acara diskusi yang akan diadakan di UIN Wali Songo tanggal 10 September 2024 yang akan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman dan juga mengundang dari Robitoh Alawiyah para habaib Alawi. Semoga dalam acara diskusi nanti akan menjadikan pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat tentang akan kebenaran dari mereka para habaib Alawi, benar tidaknya mereka sebagai dzurriyyah keturunan dari Rasulullah SAW. Yang terpenting dalam acara diskusi nanti yang perlu dikedepankan adalah adab, tata krama, etika dalam berdiskusi. Sampaikan data dengan sumber-sumbernya, jadi harus secara ilmiah, jangan hanya sekedar argumentasi yang tidak berdasar. Jika memang tidak setuju dengan salah satu pendapat dari seseorang, maka sampaikan dengan
argumentasi yang sebaliknya dengan cara yang santun, sopan, dan menghargai. Kalau misal terjadi tidak sesuai dengan pendapatnya Kiai Haji Madudin, maka sampaikanlah hal tersebut dengan argumentasi, dengan data, dengan tanpa menyudutkan secara pribadi, dengan menyebut nama yang tanpa dengan hormat, karena ini merupakan tindakan yang tidak beradab. Diskusi ini tidak lain untuk mencari pencerahan, kebenaran, bukan hanya sekedar pembenaran, tetapi mencari kebenaran tentang mereka yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Dan Kiai Haji Muhammad Arja memastikan tidak akan terjadi kegaduhan, geger, asalkan dari semua pihak bisa menggunakan akal nalar akademisnya, bukan mengedepankan emosionalnya, kemarahannya. Yang terpenting di sini adalah harus dalam bentuk koridor akademik sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar, damai, dan menghasilkan pencerahan untuk kita semua. Semoga acara tersebut bisa terselenggara dengan baik tanpa ada hambatan apapun dari pihak-pihak. Semuanya saling menjaga keamanan untuk kebersamaan, dan semoga semua pihak bisa hadir, baik dari Kiai Haji Madudin Usman dan para kawan-kawannya, beserta juga dari Robito Alawiyah. Semoga bisa ikut hadir sehingga acara bisa terselenggara dengan sesuai harapan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.